الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya, para pemirsa yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, halalan thayyibah. Mudah-mudahan anak keturunannya saleh salehah. Mudah-mudahan semua aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk datang di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai pahala, mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema tentang dalil puasa Muharram. Adakah dalil puasa Muharram? Kalau ada, tanggal yang berapakah yang tepat sesuai dengan syariat tentang diperintahkannya puasa Muharram? Ya, agar kita tidak bingung, sebenarnya tanggal berapakah puasa Muharram sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat Islam? Ya, ini penting sekali kita mengetahui sehingga nanti tidak rancu, tidak bimbang, tidak bingung, atau bahkan jangan-jangan kita salah tanggalnya, salah harinya, sehingga ibadah kita, puasa kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hendaknya setiap amal, setiap perbuatan kita hendaknya harus ada dalil, ya, baik itu dalil dalam bentuk dalil naqli, Al-Qur'an, sunnah atau hadis, ataupun juga ijma' atau qiyas. Ya. Nah, di sini akan kita kaji sebenarnya tanggal berapakah yang tepat? Apakah tanggal 1 saja? Apakah tanggal 9? Apakah tanggal 10? Ataukah 1 bulan diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Muharram? Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, maka saya sampaikan bahwasanya puasa Muharram ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat diutamakan. Ya, nah di sini perintah berpuasa di bulan Muharram, yang kita tahu Muharram ini adalah bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Ini tepatnya yang ideal atau sesuai dengan petunjuk Rasulullah, atau Rasulullah selama hidupnya ini puasa bulan Muharram itu tanggal berapa. Nah, sekarang kita akan kaji satu persatu. Adakah dalil puasa di tanggal 9 Muharram, atau banyak orang yang menyebutnya dengan puasa Tasu'a. Tasu'a ini berasal dari kata tis'atun atau tis'ah, yang artinya 9. Ya. Adakah dalilnya puasa Tasu'a? Nah, di sini perlu kita cek. Ternyata memang di sini ada keterangan dari hadis tentang diperintahkannya puasa Tasu'a. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, berarti anaknya Abbas dan Abbas itu sendiri, ya. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas, sedangkan Abbas ini adalah paman dari Rasulullah. Mudah-mudahan keduanya ayah dan anak yang sama-sama orang soleh, yaitu Abbas, dan anaknya yaitu Abdullah bin Abbas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
marfu'an yang marfu' sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dikatakan? Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, sumu yauma asyura, ya, puasalah kalian pada hari Asyura, yaitu hari yang ke-10. Wa khaliful yahud, dan bedakan dengan kaum Yahudi, artinya jangan sampai sama dengan kaum Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, berpuasalah kalian sehari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Ya. Nah, ini. Jadi dari hadis ini maka ada dalil tentang satu hari sebelum puasa Asyura tanggal 10-nya, yaitu Tasu'ah. Ya, agar berbeda dengan kaum Yahudi yang juga mereka berpuasa. Ya. Itu. Jadi kalau kita menyelisihi Yahudi di awalnya atau tanggal 9-nya sebelum tanggal 10, maka itu disebut dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a. Tasu'a berarti tanggal yang ke-9. Kemudian ternyata ada lagi dalil yang lain tentang perintah berpuasa di tanggal 9 Muharram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fa idza kana al-'amul muqbilu, jika masih bertemu dengan tahun depan, insyaallah kami sumnal yaumat tasi', kami berpuasa hari ke-9. Qala falam ya'til 'amul muqbilu, ya, telah berkata, ini maksudnya ada tambahan dari periwayat hadisnya, bukan dari Rasulullah. Qala falam ya'til 'amul muqbilu, belum tiba tahun berikutnya atau tahun yang masa mendatang, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim, yaitu tentang puasa yang ke-9. Sekarang akan kita cek tentang puasa yang ke-10-nya. Adakah dalilnya bagi masyarakat yang mengamalkan puasa tanggal 10-nya? Ini ternyata juga ada dalilnya. Kita cek. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas juga, radhiyallahu anhu, qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, wajadal Yahud, ya, beliau menemukan orang Yahudi yasumuna Asyura, berpuasa pada 10 Muharram, yaitu tanggal 10 Asyura, atau orang Jawanya menyebutnya dengan Sasi Suro. Ya. Fasu'ilu an dzalik, mereka ditanya mengenai itu. Ya. Faqalu, mereka berkata, hadzal yaumul ladzi aftarallahu fihi Musa, pada hari ini Allah memberikan kemenangan pada Musa, wa Bani Israil, dan Bani Israil, ala Fir'aun, atas Fir'aun, wa nahnu nasumu ta'ziman, ya, dan kami berpuasa pada hari ini sebagai bentuk azim, pengagungan, ya, memuliakan lahu padanya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu awla bi Musa minkum, thumma amara bis-sawmihi. Kemudian Rasulullah bersabda, kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Lalu Rasul memerintahkan berpuasa pada hari itu. Ya. Nah, itu tentang dalil tanggal 9 dan sebelumnya ternyata ada. Sekarang kita akan mengecek bagaimana orang itu berpuasa tapi tidak tentu di tanggal 9 atau 10-nya, bisa tanggal 1 atau 10 hari yang pertama, atau di hari-hari yang lain, tanggal yang lain. Bolehkah demikian? Adakah dalilnya? Maka kita cek. Ada Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, afdhalus siyam,
puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan, syahrullah, adalah puasa pada bulan Allah, yaitu puasa bulan Muharram. Wa afdalus salata ba'dal faridah salatul lail. Ya. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, ya, qiyamul lail. Nah, itu tadi beberapa argumen, beberapa dalil tentang puasa sesuai dengan landasan masing-masing, dan pada intinya adalah baik itu tanggal 9-nya ada dalil, tanggal 10 ada dalil, bahkan tanggal 1 sampai 10 juga ada dalil, atau melebihi itu full, ya, selama di tanggal berapa saja selama di bulan Muharram, tentunya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa Muharram ini tidak hanya ditentukan dengan tanggal-tanggal tertentu atau hari-hari tertentu sesuai dengan hadis Nabi atau hadis Rasulullah SAW. Ya. Itu mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya dengan beragam dalil, berbagai macam argumen. Mudah-mudahan menambah kemantapan kita dalam melaksanakan amalan sunnah, amalan pokok, amalan wajib, amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mau berpuasa tanggal 9 boleh, tanggal 1 boleh, atau lebih dari itu juga boleh. Tanggal 10 juga ada dalilnya. Atau mau full selama 1 bulan di bulan Muharram itu juga diperbolehkan selagi mereka tidak terpaksa atau merasa terkekang, sehingga hal-hal yang pokok penting terabaikan, ya, karena lelahnya dalam berpuasa. Jadi intinya puasa Muharram ini boleh tanggal 1 sampai 10, atau tanggal 9-nya atau tanggal 10-nya, semuanya ada dalil masing-masing dan semuanya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi terserah kita semuanya, mau punya 1 hari saja tanggal 1 boleh, tanggal 9 saja boleh, tanggal 10 boleh, bahkan 3 hari itu pun ditambah dengan hari-hari yang lain selama dalam bulan Muharram, maka boleh melakukan amal yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala khilafan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.